Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sehat. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Belajar apa ya kira-kira? Nah, sebelum kita lanjut belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Nah, membaca Al-Quran itu termasuk perbuatan yang bernilai ibadah. Dan orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sudah hafal belum sih surat An-Nasr? Bagaimana ya bunyi surat An-Nasr itu? Bagaimana ya Ustazah ya? Nah, sekarang coba simak dan dengarkan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, sekarang arti perkata surat An-Nasr dan juga tajwidnya. Nah, sekarang yang pertama, idza jaa. Nah, di sini ada bacaan apa ya kira-kira ya? Ada alif dan ada hamzahnya. Yaitu bacaan apa? Nah, betul. Bacaan mad wajib muttasil. Yang artinya idza jaa. Artinya apabila telah datang. Dibacanya berapa harokat? Dibacanya 6 harokat. Idza jaa. Selanjutnya Nasrullahi. Bacaan apa ya yang ada di dalam kata Nasrullahi? Ada bacaan lam jalalah. Nasrullahi membacanya dengan ditekan. Artinya apa ya kira-kira ya? Nasrullahi artinya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya innahu kana tawwaba. Nah, di situ ada bacaan tajwidnya. Yang pertama adalah innahu. Itu adalah bacaan apa? Bacaan gunnah.
karena ada nun tasdid, dibacanya dengan ditekan. Innahu. Artinya apa ya? Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima taubat. Selanjutnya wal fath. Wal fath artinya dan kemenangan. Kemudian tajwidnya apa ya yang ada di kata wal fath? Itu ada idhar qamariyah. Idhar qamariyah. Kemudian yadkhuluna. Yadkhuluna artinya masuk. Tajwidnya apa ya yang ada di dalam kata yadkhuluna? Apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu bisa komentar di bawah. Yadkhuluna. Yadkhuluna itu qalqalah. Qalqalah dal sukun dibaca memantul. Yadkhuluna. Nah, sekarang Ustazah akan bercerita tentang kisah turunnya surat An-Nasr. Siapa yang tahu? Bagaimana sih? Kok bisa sih surat An-Nasr itu turun? Nah, surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah. Kalian tahu enggak Fathu Mekah itu apa? Nah, nanti yang tahu, Ustazah ingin tahu siapa yang tahu ya Fathu Mekah itu apa. Nah, yang tahu bisa komentar di bawah juga. Surat An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Fathu Mekah pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-8 Hijriah. Nah, Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam pertama kali di Mekah. Kegiatan dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan yang sangat keras dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kayak apa sih kota Madinah itu? Nah, ini gambar kota Madinah. Semoga kita bisa berkunjung ke Madinah. Amin ya robbal alamin. Nah, perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Kaum muslimin makin lama makin bertambah banyak dan kuat. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, kaum muslimin ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Akan tetapi, niat tersebut dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka berunding dengan Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan kesepakatan yang disebut Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah masing-masing pihak tidak akan menyerang, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, Bani Bakar dibantu kaum kafir Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, yang Bani Khuza'ah itu sekutu dari kaum muslimin. Nah, beberapa tokoh Bani Khuza'ah menyelamatkan diri di rumah saudaranya di Mekah dan memohon pertolongan dari Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menyiapkan pasukan dari kaum muslimin untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Nah, ini gambar mau perang ini. Kaum muslimin sudah siap berperang. Penduduk Makkah sangat ketakutan melihat kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berdiam diri di rumah masing-masing, bersembunyi di rumahnya masing-masing. Sebagian lagi berkumpul di Masjidil Haram. Mereka mohon ampun kepada
kepada Nabi Muhammad atas segala perbuatan buruk pada masa dahulu. Nabi Muhammad pun memaafkan kesalahan penduduk Mekah karena Nabi Muhammad mempunyai sifat yang baik hati dan pemaaf. Melihat kebesaran jiwa Nabi Muhammad, penduduk Mekah terharu dan berbondong-bondong masuk agama Islam sukarela tanpa paksaan. Lalu Nabi Muhammad dan kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Nah, ini gambar Ka'bah. Nah, kemenangan kaum muslimin ini merupakan pertolongan dari Allah. Tanpa Allah, kaum muslimin tidak akan berhasil. Jadi kita harus bersyukur sama Allah atas perjuangan kaum muslimin mengalahkan kaum kafir. Lantas, Allah menurunkan surat An-Nasr sebagai peringatan atas peristiwa tersebut. Allah menyeru kaum muslimin mensyukuri kemenangan tersebut dengan banyak memuji, bertasbih, dan mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah atas kemenangan ini, atas kemenangan kaum muslimin di atas kota Mekah. Sebelum kita akhiri belajar kita hari ini, sudahkah kalian paham? Nah, kenapa kok Fathu Mekah bisa berhasil ditaklukkan? Karena itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri belajar kita hari ini, mari ucapkan hamdalah bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita bisa hidup tentram, nyaman, dan aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.